Minggu lalu udah bahas sekilas tentang Danantara. Lalu di hari Sabtu kemarin, saya pun juga sudah membahas di mana ada isu Gotoh akan merger dengan Grab. Dan yang terbaru ada info yang mengatakan di mana Danantara akan masuk ke Gotoh. Udahlah ya, kalian tonton aja dua video tadi ya tentang Danantara dan Gotoh biar tahu POV saya gimana terkait Danantara dan Gotoh. Kenapa? Karena di video kali ini kita tidak akan membahas lagi tentang Danantara dan Gotoh. Kita akan membahas salah satu grup besar yang ada di Indonesia yang mana makin tahun ke tahun mengalami penurunan labanya. Siapa lagi kalau bukan Astra Group. Astra ini macam-macam ya, gak hanya tentang otomotif aja. Selain otomotif ada juga alat berat, ada juga agribisnis, lalu teknologi informasi, jasa keuangan, infrastruktur, dan properti. Di 2024 Astra ini mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikannya hanya 0,6% saja. Sekarang Astra International telah rilis laporan keuangan kuartal 1 2025. Nilainya labanya capai 6,9 triliun. Besar memang, akan tetapi nilai tersebut turun 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Secara pendapatan dari tahun ke tahun ya, dua segmen usaha dari Astra International mempunyai nilai yang besar atau bisa dikatakan penopang laba dari Astra, yaitu sektor otomotif yang pertama dan yang kedua sektor alat berat. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2025, pendapatan dari Astra International itu capai 83,3 triliun. Di mana dua sektor tadi ya, otomotif dan alat berat menjadi penopangnya. Otomotif menyumbang 39,69% pendapatan atau capai 33 triliun. Lalu alat berat menyumbang 41% pendapatannya yang capai 34,2 triliun. Namun kembali lagi, kalau pendapatan dari dua segmen tadi, otomotif dan alat berat, kita bandingkan dengan tahun lalu, nilainya mengalami penurunan. Alat berat mengalami penurunan cukup make sense kalau kita melihat harga batubara dunia yang mengalami penurunan juga setelah mereka mengalami peaknya di tahun 2022. Kemarin di 21 Mei 2025 adalah tanggal ex-date dividen final Astra International, yang mana dividennya cukup besar, 308 per lembarnya atau secara dividen yield mencapai 6%-an. Dividen yang cukup besar yang membuat ex-date-nya dibanting turun. Padahal itu baru dividen final, belum ditambah dengan dividen interim yang biasanya Astra bagikan. Apakah ini tanda sunset bisnis otomotif untuk Astra International? Kalau saya pribadi tidak berpikir seperti itu. Dengan maraknya mobil-mobil listrik yang ada di dunia, terutama mobil dari China, yaitu BYD, perusahaan-perusahaan under dari Astra International terus melakukan inovasi atau gebrakan yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa merek telah melakukan terobosannya untuk mengikuti industri mobil listrik, di antaranya Toyota dan Lexus. Lantas kedepannya apakah menarik atau oke untuk Astra International? Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2024, ada hal yang saya cermati dari laporan tahunannya. Hal yang saya cermati adalah terkait dengan kepemilikan saham. Di sana ada dua hal yang terkait dengan kepemilikan saham. Yang pertama, kepemilikan saham reksadana dan asuransi lokal mengalami penurunan. Yang kedua, kepemilikan saham retail lokal mengalami kenaikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah penurunan kepemilikan reksadana dan asuransi. Pastinya duit yang dikelola oleh reksadana dan asuransi itu tidaklah kecil yang masuk ke Astra International. Dan memang benar efeknya terjadi di 2024, di mana harga saham Astra International sempat sampai 4.290 per lembarnya. Kalau tadi tentang laporan keuangan tahunan 2024 yang perlu diperhatikan. Akan tetapi akhir-akhir ini saya melihat adanya hal yang menarik malah yang terdapat dalam Astra International. Yang pertama, sejak 21 Mei 2025 yang bertepatan dengan ex-date dividen Astra International. Sampai kita taping video ini di tanggal 10 Juni 2025. Kalau berdasarkan broker summary, terlihat adanya akumulasi yang besar
di tanggal 21 Mei sampai 10 Juni 2025. Yang kedua, memang bisnis otomotif dan alat berat mengalami penurunan. Akan tetapi ada hal yang positif tentunya dari segmen-segmen usaha dari Astra, yaitu sektor agribisnis, di mana agribisnis mengalami kenaikan 46% dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal kalau kita melihat secara harga CPO dunia, kondisi sekarang harga CPO itu menurut saya berada di dasar. Lantas gimana secara analisa teknikal saham Astra International kode saham ASI? Harga Astra International di 4.600. Ini berdasarkan akhir perdagangan tanggal 10 Juni 2025 atau hari Selasa. Ya, ini saya tapping jam setengah 7 malam. Oke, kondisinya dia ex-date-nya itu emang drop ya. Ex-date-nya dia drop di tanggal 21 ya. Dia drop karena ya memang tinggi banget ya. Yang membuat dia ini tidak bisa tembus dari resistennya ya. Di 49 lah, 4.900. Ini ada resistennya 4.950. Ini nggak bisa tertembus nih. Nah, ini kalau yang atas-atas ini adalah area supply dan area resisten di sebelum-sebelumnya ya. Nah, kalau saya lihat di sini dia akan mencoba untuk mendekati area supportnya lagi, di mana ini sempat tersentuh dan mantul lagi di kisaran 4.550 di garis warna merah. Nah, kalau ini kita perlebar lagi, di mana di sini ini sempat terjadi ya adanya halte-halte lah, atau bisa dikatakan ada pantulan di area ini. Ini bisa menjadi area demand ya. Ini cukup kuat di sini di garis warna kuning ya. Potensinya sangat besar untuk dia kembali turun ya, kembali turun di sini. Kalau kita lihat beberapa kali ya, 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 kali waktu dia sentuh terus kembali lanjut naik lagi. Jadi area 4.550 ini cukup kuat. Ditambah beberapa hari terakhir, 4 hari terakhir perdagangan itu tidak diikuti dengan volume yang kuat. Volumenya di bawah rata-rata. Hari ini menunjukkan bahwa di sini itu aksi seller itu sudah makin berkurang ya. Kalau kita cek berdasarkan Bloomsum-nya sejak 3 Juni, ini kemungkinan adanya distribusi kecil ya. Nah, ternyata distribusi oleh RX, YU, IF, TP, KI, dan CC. Cuma di sini kalau kita lihat broker yang identik dengan retail, YP, CC, PD, XL, ini masih belum melakukan apa-apa. Yang kita bisa diperhatikan juga adalah si BK dan juga si KZ. Ya, value transaksinya dalam tanggal 3 Juni sampai 10 Juni ini cukup besar ya, cukup besar. Cuman memang tidak bisa menahan yang namanya RX dan YU ya. Gede banget ya di sini. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau saya lihat 4.500 sampai 4.550 bisa menjadi area yang krusial untuk Astra International. Ini berdasarkan Bloomsum. Kalau kita tambah di stock width, ini ada bandar volume ya. Sini bandar volumenya. Nah, ini bahkan kalau kita tarik lebih panjangnya lebih 28 Mei ya di sini ya. Ini ada akumulasi yang cukup besar. Ini kita perpanjang lagi sampai 28 Mei. Nah, ini ada big akumulasi dan oleh KZ dan PD. Dan tadi perhatikan mulai tanggal 3 KZ ini juga masih ngumpulin ya. Ya, mulai tanggal 3 aja KZ mulai ngumpulin. Jadi bisa dikatakan di sini 3 Juni sampai tanggal 10 Juni itu adanya seller oleh RX dan YU, tapi KZ-nya nambungin ya. Jadi ada potensi dia di sini meskipun tidak akumulasinya kecil karena masih ada yang lebih besar yaitu RX dan YU yang melakukan aksi seller atau melakukan selling ya. Tapi ada yang nampungin yaitu KZ yang mana di tanggal 28 Mei dia melakukan akumulasi cukup besar. Kalau saya lihat potensinya sangatlah besar untuk dia bisa minimal kembali lagi menguji resisten 4950 ya itu. Dan perlu diperhatikan lagi Astra International itu emang sering dikatakan secara teknikal itu sering melakukan sideways. Gimana menurut kalian? Apakah sepakat kalau kondisi sekarang Astra berada di bottomingnya? Atau kalian berharap Astra bisa lebih murah lagi?
tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saham setiap saat lainnya.